In a region as dynamic and diverse as the Asia Pacific, traditional agency models are struggling to keep up with change. Often working in silos, they rely solely on their own strengths, missing out on the power of collaboration. Slow to adapt, slow to respond, unable to fully leverage on collective knowledge. The complexity of entering new markets is overwhelming. Languages, cultures, consumer behaviors. One size does not fit all. Brands are failing to connect, to resonate, to stand out. But what if there's a better way? What if you could break free from rigid, outdated models? What if you had the power to be truly local everywhere? Introducing SAMA, the Strategic Asia Marketing Alliance, a network of top independent marketing agencies from Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand, soon to be joined by agencies from the Philippines, Vietnam, and beyond. With the alliance, brands don't just enter markets, they truly connect with them. By tapping into hyper-local expertise, cultural insights, and homegrown talent, brands overcome the very challenges that have held them back. This is more than just a partnership. This is an opportunity for your brand to unlock new growth, to enter markets with confidence, to create campaigns that speak to the heart of consumers. We're calling on independent agencies across APAC to join us. Together, we can build something bigger, something stronger. A network where every agency's local expertise becomes a powerful regional force. With agencies already working on the ground in key markets and more to come, SAMA is expanding its reach across APAC, and that means you can too. This is the future of marketing in APAC. Hyperlocal, scalable, impactful. What does this mean for your brand? SAMA, your key to unlocking APAC. Terima kasih Mbak Liz yang sudah memandu jalannya sharing session pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh pembicara, Bapak Desniar, Pak Haris, Pak Ardi, dan Pak Kristianto untuk sharing ilmunya yang sangat informatif dan tentunya inspiratif. Tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta diskusi maupun para penanya yang telah mengajukan pertanyaan selama sesi diskusi berlangsung. Baiklah sahabat Mix dan SWA, sebelum memasuki sesi awarding, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Kemal Egani selaku Chairman SWA Media Group. Kepada Bapak Kemal, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Ibu, Bapak, dan para hadirin semuanya, selamat sore. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak, dan teman-teman semuanya pada program kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, setelah tadi kita mendengarkan paparan marketing outlook. Nah, sekarang kita akan memasuki program yang berikutnya. Jadi setiap tahun kita mengadakan program Brand Communication Excellence ya. Jadi ini adalah program untuk mencari best practices, strategi brand communication dari teman-teman semuanya. Nah, tahun ini merupakan tahun kelima kami menyelenggarakan program ini. Jadi kami memang dari majalah Make konsisten untuk menyelenggarakan program ini supaya kita dari waktu ke waktu dapat terus menghasilkan program-program brand communication yang terbaik bagi perusahaan kita masing-masing. Ya, next. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada para pembicara yang tadi sudah berbagi kepada kita semuanya. Ya, jadi yang pertama Pak Desniar Budi
ini klien Presiden WPP Media, kemudian ada Pak Haris, Dr. Andi, dan Mas Kristianto. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak atas sharing yang sudah disampaikan. Tentu ini akan sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya, sehingga kita dalam menatap, menjalankan program-program di tahun 2026, kita akan dapat menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Jadi seperti kita ketahui, selama 2 tahun terakhir ini kan memang kondisinya sangat challenging ya buat kita semuanya. Tentu kita menghadapi semua. Jadi mudah-mudahan di tahun 2026 kita bisa menjalankan program-program kita dengan efektif dan terbaik, dan kita bisa memberikan produk jasa yang terbaik bagi semua mitra kita. Ya, berikutnya. Nah, para hadirin semuanya, jadi program Brand Communication Excellence ini tujuannya adalah kita sebetulnya ini bukan semacam kompetisi ya, tapi ini upaya untuk mencari best practices ya, mencari praktek terbaik dari program brand communication yang dijalankan oleh teman-teman. Nah, jadi dengan program itu kita berharap bisa menghadirkan studi kasus terbaik tentang brand communication strategy, sehingga itu akan dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dan saya yakin program-program seperti itu juga akan dapat memberikan feedback kepada teman-teman semuanya, sehingga dari waktu ke waktu kita dapat terus juga meningkatkan program-program yang kita rancang dan kita jalankan. Ya, berikutnya. Nah, para hadirin semuanya, jadi seperti teman-teman juga sudah waktu mengikuti program ini, jadi ada 5 kategori yang kami jalankan. Jadi ada integrated brand campaign, video komersial, brand activation, visual branding, dan brand guardian team. Ya, jadi ada 5 kategori yang kami selenggarakan. Ya, berikutnya. Nah, proses penilaian dilakukan berdasarkan materi yang disubmit oleh teman-teman. Jadi teman-teman kan tentu memiliki apa saja strategi yang dijalankan, hasilnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, dari materi itulah yang kemudian dinilai oleh Dewan Juri. Ya. Dan kemudian kita juga melengkapinya dengan data crawling ya. Ini terutama untuk kategori video komersial ya. Dan kemudian juga ada lagi mitra kita yang melakukan dari tim Illuminate untuk dari aspek semiotiknya gitulah ya. Jadi kita dalam menjalankan program ini juga bermitra dengan 2 mitra. Ya, berikutnya. Nah, ini variabel penilaiannya, ini saya secara singkat saja ya, berikutnya. Nah, jadi di setiap kategori ada variabel-variabel penilaiannya. Tapi yang jelas prinsipnya selalu ada konsep, ada message yang disampaikan, eksekusinya seperti apa, dan resultnya seperti apa. Jadi bagaimanapun yang penting di sini juga adalah resultnya seperti apa. Ya, ya berikutnya. Nah, ini untuk Guardian. Nah, Guardian ini lebih apa yang dilakukan oleh, jadi di setiap perusahaan tentu ada brand guardian-nya ya. Nah, brand guardian itulah yang kemudian kita ingin tahu apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa mengawal brand dengan efektif dan hasilnya terbaik ya. Jadi ada yang personal, yang untuk leadernya, dan ada juga untuk timnya. Nah, kami berharap dengan program ini nanti dari waktu ke waktu juga akan lahir lebih banyak lagi ya, guardian leader dan juga guardianship team ya. Jadi kalau perusahaan memiliki guardianship team yang handal, tentu itu akan bermanfaat sekali bagi perusahaan. Ya, berikutnya. Nah, ini untuk video komersial, ini kategorinya. Ini juga konsep yang bagus, tapi eksekusinya seperti apa. Nah, itu juga prinsipnya itu yang kami nilai. Ya, berikutnya. Nah, ini yang visual branding ya. Jadi ini lebih ke bagaimana visualisasi dari strategi branding yang dijalankan. Ya, berikutnya. Nah, ini
dalam program ini kami menghadirkan juri-juri yang memang sangat kompeten di bidangnya, yang memiliki jam terbang tinggi. Jadi ada Mas Amir Suherlan dari WPP Media, ada Mas Bambang Sukmawijaya dari Universitas Bagri, ini seorang brand scientist. Ada Mas Cito Kasilo, ini Integrated Marketing Communication Consultant, ini juga sahabat lama saya. Juga ada Ibu Mbak Jenny Hardono, praktisi periklanan. Ada Mas Wiras Tomo Hadi, ini founder dan kreatif director Rovers Kreatif. Ada Mas Wisnu Satya Putra, CEO Feel Good Work, CEO Feel Good Network. Kemudian ada Edi Aruman, ini senior editor di Swamedia Group, chief editor di Mixco ID, dan juga dosen senior di LSPR. Nah, jadi para hadirin semuanya, inilah Dewan Juri untuk program Brand Communication Excellence yang kita selenggarakan. Ya, berikutnya. Nah, para hadirin semuanya, berkaitan dengan program ini, kami juga secara khusus membuat cover story tentang brand communication in the era of algorithm and AI. Ya. Nah, jadi dalam rangka Brand Communication Excellence tahun 2025 ini kami juga menyajikan cover story khusus ya. Nah, cover story khusus ini mengupas seperti apa sebetulnya strategi komunikasinya di era algoritma dan AI sekarang ini. Nah, ini ada beberapa hal ya yang saya coba riset yang kurang lebih poin-poinnya seperti ini. Jadi yang penting ini sekarang bukan kontennya dulu, tapi apa insight-nya ya. Nah, ini teman saya Mas Dito ini selalu ngomong itu, yang penting insight-nya apa gitu lah ya. Nah, jadi kita jangan terburu-buru bikin konten, tapi yang penting kita harus tahu betul apa sebetulnya insight ya. Nah, jadi yang dimaksud insight adalah kita harus memahami benar apa-apa saja sebetulnya yang dirasakan, dibutuhkan dan dicari oleh konsumen. Nah, jadi yang dimaksud insight itu adalah misalnya konsumen kita ini sebetulnya sedang menghadapi masalah apa motivasi mereka dalam membeli, terus bagaimana keseharian mereka, dan sekarang ini mereka sedang menjalani momen-momen penting seperti apa. Nah, jadi inti pesannya sebetulnya adalah konten yang hebat tidak dimulai dari kamera atau visual, tapi dari pemahaman pada apa yang sekarang ini sedang terjadi pada target market kita ya. Ya, berikutnya. Nah, ini kan di era algoritma ya sejak beberapa tahun terakhir ini. Nah, ini kita harus mengkombinasikannya sebetulnya ya. Jadi kita harus paham algoritma, tapi kita juga harus paham betul apa yang sebetulnya isi hati manusia yang menjadi target market kita ini. Nah, jadi prinsipnya ada dua hal yang harus kita penuhi. Jadi yang pertama kita harus harus paham betul mengenai algoritma, dan kedua paham betul mengenai siapa target manusia, target market kita. Nah, kalau untuk algoritma saya kira teman-teman sudah tahu ya itu prinsip-prinsipnya. Dan untuk manusia, nah ini yang penting sebetulnya ya. Jadi di era algoritma ini sebetulnya kita sangat penting sekali untuk mengetahui siapa target market kita. Dan untuk itu kita memang ya harus dalam membuat narasi kita ya harus jujur. Bahasa-bahasa pendekatannya kita harus bahasa-bahasa yang secara emosional bisa dekat dengan mereka, dan kita harus memberi solusi yang membantu, dan kemudian visual yang kita hadirkan ya harus realistis ya, jangan berupa gimmick. Jadi intinya algoritma itu membantu distribusi konten, nah emosi membantu konsumen mengingat brand kita ya. Jadi kombinasi ini yang saya kira sangat penting sekali di era sekarang ini ya, antara algoritma dan memahami insight dari target market kita. Ya, berikutnya. Nah, kemudian yang juga sangat penting adalah kita harus membangun komunitas. Jadi kita tidak hanya sekedar bicara siapa sih audiens kita gitu loh ya. Jadi brand tidak cukup hanya punya sekedar followernya kalau sampai berjuta-juta itu belum cukup sebetulnya. Nah, kemudian yang paling penting adalah dari follower kita yang banyak itu bagaimana kita bisa membangun menjadi sebuah komunitas ya. Komunitas yang memang spesifik, yang kemudian yang juga kita manage dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kalau yang namanya audiens itu ya hanya itu hanya semacam target market saja gitulah ya. Nah, cuma
Jadi istilahnya itu audiens hanya melihat tapi komunitas ikut membela dan mempromosikan. Jadi kalau kita membuat campaign-campaign, audiens itu ya hanya melihat apa yang campaign yang kita buat. Nah tapi kalau komunitas dia tidak hanya sekedar melihat, menikmati apa yang kita buat, tapi dia kalau kita ada masalah, dia akan membela dan ikut mempromosikan kita. Nah jadi komunitas itu memiliki engagement yang lebih erat dengan kita, dan dia juga akan membela kita kalau kita ada masalah, dan dia juga akan menjadi ambasador kita. Ya, berikutnya, nah sekarang selain algoritma kan sekarang ini juga di era AI ya, kita semua juga mengalaminya. Jadi sebetulnya AI ini adalah alat untuk bagaimana kita bisa mempercepat proses. Nah tapi AI tentu tidak bisa sepenuhnya menggantikan ide-ide kreatif kita. Ya. Jadi AI secara prinsip bisa menemukan tren dan insight, membuat draft konten secara cepat ya. Jadi ini hanya draft konten secara cepat, kemudian personalisasi komunikasi, mengukur efektivitas kampanye dan memprediksi perilaku pelanggan. Nah, tapi sekali lagi manusia tetap penting ya. Sebab manusialah yang bisa menentukan nilai dari sebuah brand ya. Kemudian yang juga penting dengan tetap melibatkan manusia, kita bisa menghindari konten-konten yang generik, dan ini juga yang sangat penting, dengan manusia kita juga bisa memastikan bahwa brand kita ini adalah brand yang otentik, dan juga yang sangat penting dengan keterlibatan manusia kita ini bisa menangkap atau bisa menampilkan emosi dan konteks budaya. Jadi inti pesannya AI itu hanya sebuah mesin turbo yang bisa mempercepat pekerjaan kita, tapi kreativitas manusia adalah yang mengemudikannya. Ya, terakhir. Nah ini yang sekarang ini di era ini yang sekarang ini sangat mahal Bapak Ibu semuanya, yaitu trust ya. Jadi di era sekarang ini kan di era hoax ya, di era deepfake, jadi yang namanya trust ini adalah yang sangat penting. Jadi di era hoax, deepfake dan manipulasi digital, kepercayaan adalah aset brand yang paling mahal. Nah bagaimana caranya membangun trust itu? Ya ini. Transparan dengan informasi produk dan layanannya. Jadi kita nggak boleh bohong, kita harus jujur, kita harus transparan. Kemudian kalau kita menggunakan influencer ya kita harus memeriksa integritas influencer itu seperti apa. Influencer itu sekarang banyak sekali jumlahnya. Nah, tapi kita bisa memilih mana yang memiliki integritas dan mana yang tidak. Dan kemudian kita tidak boleh sekalipun memanipulasi konsumen dengan taktik yang menyesatkan. Kemudian kalau ada komplain harus dengan respon yang cepat, kalau ada kesalahan juga harus cepat memperbaiki. Nah ini sekarang masalahnya kenapa trust ini sangat penting di Indonesia. Nah karena masyarakat Indonesia ini sangat mengandalkan rekomendasi, komunitas dan pembuktian sosial ya. Jadi kalau kita udah dicap atau punya image pembohong, ya tentu kita akan susah akan bisa memperoleh rekomendasi dari audiens kita. Jadi inti pesannya brand yang dipercaya tidak perlu bersuara keras atau lantang-lantang ya. Jadi nanti konsumenlah yang nanti yang akan mensupport kita dalam melakukan komunikasi untuk brand kita. Nah itu adalah beberapa hal yang terkait dengan bagaimana strategi brand communication di era algoritma dan di era AI yang akan menjadi cover story majalah Make yang terbit pada minggu ini. Jadi teman-teman semuanya, jadi apa yang program yang kita jalankan ini selalu kita kupas sebagai cover story yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi dokumentasi bagi kita semuanya. Ya berikutnya, ya para hadirin semuanya, jadi sekali lagi selamat atas program yang Bapak Ibu ikuti dan Bapak Ibu sudah berdasarkan evaluasi yang dijalankan, merupakan salah satu best practices dari program brand communication yang diselenggarakan majalah Make yang tahun ini sudah menginjak yang kelima. Mudah-mudahan dengan program ini Bapak Ibu dapat terus memperoleh pembelajaran yang berharga dan dapat terus meningkatkan kinerja Bapak Ibu semuanya untuk manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua stakeholders kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kemal untuk sambutannya yang sangat
mencerahkan dan komprehensif. Baiklah sahabat Mix dan SWA, tiba saatnya kita menyaksikan awarding Indonesia Brand Communication Excellence 2025. Ini adalah tahun kelima rekognisi kreativitas komunikasi dalam rangka mengawal eksistensi brand yang diikuti oleh perusahaan pemilik brand. Rekognisi ini melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan brand, yaitu brand owner sebagai subjek kreativitas komunikasi, brandnya sendiri sebagai objek kreativitas komunikasi, agensi yang membantu konsep dan eksekusi komunikasi brand, dan para brand guardian atau para profesional yang berada di belakang sukses brand. Selamat mengikuti awarding Indonesia Brand Communication Excellence 2025. Indonesia Brand Communication Excellence 2025 adalah rekognisi kreativitas komunikasi dalam mengawal eksistensi brand sepanjang 2024 dan 2025 yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan pemilik brand di Indonesia. Rekognisi ini diselenggarakan dalam rangka menunjukkan kepada para investor bahwa brandnya dikomunikasikan dengan baik oleh para brand guardian, dapat menjadi brand kredensial yang dapat menambah kepercayaan konsumen, menjadi benchmark kreativitas komunikasi brand di industri. Indonesia Brand Communication Excellence 2025 dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu video komersial, integrated brand campaign, brand activation, visual branding, brand guardian. Anugerah Indonesia Brand Communication Excellence 2025 secara umum dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama, perekrutan peserta melalui riset tim redaksi dan partisipasi aktif brand yang merespon call for entries. Tahap kedua, pendalaman materi melalui penilaian materi yang disubmit, data crawling, dan penjurian tatap muka. Tahap ketiga, finalisasi pemenang oleh tim Mix Markom. Rating diberikan berdasarkan kumpulan skor hasil penjurian yang diolah dan dicari nilai rata-rata, average, serta standar deviasinya. Anugerah diberikan kepada program atau brand guardian yang mendapat rating excellent, very good, dan good. Ini Yusuf. Kelihatannya ia kebingungan dalam mengetahui respon masyarakat terhadap brand campaign yang ia lakukan. Tapi Pak Yusuf tidak perlu khawatir lagi, karena EvoSites memiliki platform Ripple 10. Dengan Ripple 10, Pak Yusuf bisa mengetahui apa yang masyarakat bicarakan tentang brand campaign yang ia lakukan, mulai dari tweet, post di Instagram, hingga status di Facebook, baik itu komentar positif, negatif, ataupun netral. Ripple 10 akan membantu mendengarkan pendapat masyarakat dan merangkumnya untuk Pak Yusuf. Dengan begitu, Pak Yusuf bisa mengetahui apakah brand campaign yang ia lakukan tepat sasaran atau justru harus dimodifikasi agar lebih mengena di masyarakat. Perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia juga sudah mempercayakan EvoSites untuk mengatasi permasalahan dalam bisnis mereka. Visit us now and let us help you. EvoSites, understand, engage, delight. Inilah anggota Dewan Juri Indonesia Brand Communication Excellence 2025. Bapak Amir Suherlan, praktisi senior di industri media dan periklanan dengan pengalaman lebih dari 25 tahun. Beliau menjabat sebagai Chief Operating Officer WPP Media Indonesia, bagian dari jaringan agensi multinasional terbesar di dunia. Bapak Wisnu Satya Putra, CEO Feel Good Network. Sebelum mendirikan agensi ini, beliau telah berkarir di dunia komunikasi merek lebih dari 17 tahun. Dengan jabatan terakhir sebagai CEO kreatif di agensi global Dentsu Indonesia. Bapak Dr. Ahmad Edi Aruman, Senior Editor Swamedia Group, Chief Editor Mix.co.id, dan Faculty Member of LSPR Institute of Communication and Business.
Doktor komunikasi dari IPB University ini belakangan konsisten menulis kolom bertajuk Jam 6 Tank yang menyajikan cerita-cerita terkini seputar komunikasi dan disebarkan di platform WhatsApp. Bapak Jito Kasilo, Integrated Marketing Communication Consultant, penulis lagu dan jingle iklan, berkarir di dunia komunikasi pemasaran lebih dari 20 tahun, pengasuh tetap rubrik Ad Review majalah Mixmarcom yang mengawali karirnya sebagai Creative Director di agensi ternama pada masanya seperti Matahari, Binamark, Fortune, Hotline, dan TBWA. Ibu Jenny Hardono, praktisi periklanan, founder Communication and Marketing Agency ADC, pengasuh tetap rubrik Ad Review majalah Mixmarcom, dan aktif di Badan Pengawas Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Beliau juga pernah berkarir di agensi periklanan Dentsu dan Loewe. Bapak Dr. Bambang Sukma Wijaya, dosen program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Bakri ini pernah berkarir di DDB Worldwide Indonesia dan pengasuh tetap rubrik Ad Review majalah Mixmarcom. Sejak 2013, beliau menjadi reviewer tetap di Journal of Brand Management dan International Journal of Communication. Bapak Wirastomo Hadi, Founder and Creative Director Rovers Creative yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di dunia kreativitas komunikasi Indonesia. Beliau mengawali karirnya di Bats Indonesia, kemudian berkarya di berbagai agensi terkemuka seperti Chosenko Indonesia, Artek & Partners, GWT, dan Loewe & Partners Worldwide, Arcad Indonesia, Ogilvy & Mather, Havas, dan Maleo. Hadirin, inilah pemenang Indonesia Brand Communication Excellence 2025. Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Integrated Brand Campaign kategori dimenangkan oleh Beri Koneksi Lebih #pakai Bisnet oleh Bisnet dengan predikat very good. Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Brand Activation kategori dimenangkan oleh Behind the Scam oleh Bank DBS Indonesia dengan predikat excellent. Sharp AI Amazing Ramadan oleh Sharp Electronics Indonesia dengan predikat good. Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Visual Branding kategori in the Transportation Services Industry dimenangkan oleh Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Visual Branding kategori in the Digital Banking Industry dimenangkan oleh Digibank dengan predikat excellent. Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Visual Branding kategori in the Telco and ISP Industries dimenangkan oleh Bisnet dengan predikat very good. Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Visual Branding kategori in the Financial Industry dimenangkan oleh Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Video Komersial in the Banking Industry
The Best Product Knowledge Video Komersial dimenangkan oleh Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Video Komersial in the Banking Industry. The Best Consumer Promo Video Komersial dimenangkan oleh Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Video Komersial in the Banking Industry. The Best Tutorial Video Komersial dimenangkan oleh Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Video Komersial in the Banking Industry. The Best Consumer Promo Video Komersial dimenangkan oleh Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Video Komersial in the Telco and ISP Industries. The Best Product Knowledge Video Komersial dimenangkan oleh Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Video Komersial in the Telco and ISP Industries. The Best Consumer Promo Video Komersial dimenangkan oleh Promo Anniversary 1 Oktober #Biznet25 dari Biznet dengan predikat good. Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Video Komersial in the Telco and ISP Industries. The Best Tutorial Video Komersial dimenangkan oleh Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Video Komersial in the Telco and ISP Industries. The Best Event Recap Video Komersial dimenangkan oleh Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Video Komersial in the Telco and ISP Industries. The Best Testimony and Endorsement Video Komersial dimenangkan oleh Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Video Komersial in the Transportation Services Industry. The Best Product Knowledge Video Komersial dimenangkan oleh Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Video Komersial in the Transportation Services Industry. The Best Consumer Promo Video Komersial dimenangkan oleh Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Video Komersial in the Transportation Services Industry. The Best Tutorial Video Komersial dimenangkan oleh Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Video Komersial in the Transportation Services Industry. The Best Event Recap Video Komersial dimenangkan oleh Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Video Komersial in the Personal Care Industry. The Best Product Knowledge Video Komersial dimenangkan oleh Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Video Komersial in the Entry Submission. The Best Video Komersial dimenangkan oleh Sharp Indonesia 55 Anniversary Exhibition Video oleh Sharp Electronic Indonesia dengan predikat good. Indonesia Brand Communication Excellence 2025 Brand Guardian Team dimenangkan oleh Biznet Team oleh Biznet
dengan predikat very good. Grup Strategic Marketing and Communication Team dari Bank DBS Indonesia dengan predikat very good. Selamat kepada para pemenang. Semoga anugerah ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan brand communication di Indonesia. Terima kasih kepada para pendukung acara ini. Bisnet, PT Sharp Electronics Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison, Evosite, Illuminate Asia, LSPR Institute of Communication and Business. Iya, terima kasih kepada sahabat Mix dan SWA yang masih mengikuti acara sampai sore hari ini. Selanjutnya mari kita saksikan bersama penyerahan penghargaan secara simbolis yang akan diberikan oleh Bapak Kemal Effendi Gani selaku Chairman SWA Media Group kepada para pemenang. Kepada Pak Kemal kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Tanpa membuang waktu lagi, kita saksikan bersama penyerahan penganugerahan Indonesia Brand Communication Excellence 2025 untuk kategori Integrated Brand Campaign. Selamat kepada Indosat Ooredoo Hutchison 3 untuk program 3AI Anti-Spam dan Scam. Kami persilakan untuk perwakilan. Berada di tempat untuk nanti berfoto bersama. Kategori Integrated Brand Campaign. Selamat kepada Bakpia Kukus Tugu Jogja untuk program Doraemon Fit Bakpia Kukus Tugu Jogja from Japan to Jogja. Kategori Integrated Brand Campaign. Selamat kepada Polus Tim Menara untuk program Terasa Kali Loh Medannya. Untuk seluruh pemenang kami persilahkan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Selamat untuk para pemenang. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Pak Kemal, terima kasih untuk kembali ke tempat. Selanjutnya penyerahan penganugerahan Indonesia Brand Communication Excellence 2025 yang akan diberikan oleh Mbak Lis Hendriani selaku pemimpin majalah Mix Markom kepada para pemenang. Indonesia Brand Communication Excellence 2025, kategori Integrated Brand Campaign. Selamat kepada PT Bank DBS Indonesia untuk program Behind the Scam. Kami persilahkan untuk perwakilan Bank DBS. Ya, kami persilakan untuk nanti berfoto bersama.
Kategori Integrated Brand Campaign, selamat kepada PT Sharp Electronic Indonesia untuk program Sharp AI Amazing Ramadan. Kami persilakan untuk perwakilannya. Ya, kami persilakan untuk seluruh pemenang berfoto bersama. Ya, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selamat untuk pemenang. Silakan Balis, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya penyerahan penganugerahan Indonesia Brand Communication Excellence 2025 yang akan diberikan oleh Bapak Haris Rahmanto selaku Indonesia Country Head Illuminate Asia kepada para pemenang. Kami persilakan Pak Haris untuk naik ke atas panggung. Indonesia Brand Communication Excellence 2025 kategori Visual Branding in the Digital Banking Industry. Selamat kepada DigiBank by DBS, PT Bank DBS Indonesia. Kami persilakan untuk perwakilannya. Ya, kami persilakan untuk tetap berada di tempat untuk berfoto bersama. Kategori Visual Branding in the Digital Banking Industry. Selamat kepada Okto Bank CIMB Niaga. Kami persilakan untuk perwakilannya. Kategori Visual Branding in the Telco and ESP Industries. Selamat kepada Indosat Uridu Hutchison. Kami persilahkan untuk perwakilannya. Mohon maaf, Bang Ok CIMB Niaga, kami persilahkan untuk tetap berada di tempat. Visual Branding in the Telco and ESP Industry. Selamat kepada Indosat Uridu Hutchison. Kami persilahkan untuk perwakilannya. Perwakilan Indosat Uridu Hutchison, kami persilakan. Kategori Visual Branding in the Financial Industry, selamat kepada PT Bank OCBC NISP Tbk. Kepada perwakilannya kami persilakan. Iya, kami persilakan untuk seluruh pemenang untuk maju ke tengah untuk berfoto bersama.
Ya, terima kasih. Selamat untuk seluruh pemenang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih juga Pak Haris. Selanjutnya, penyerahan penganugerahan Indonesia Brand Communication Excellence 2025 akan diberikan oleh perwakilan Dewan Juri Bapak Jito Kasilo kepada para pemenang. Kepada Pak Jito Kasilo, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Indonesia Brand Communication Excellence 2025 kategori video komersial in the banking industry, the best product knowledge video komersial. Selamat kepada PT Bank Sentral Asia Tbk untuk program Gebyar Hadiah BCA. Kami persilakan untuk perwakilannya. Kami mohon untuk para pemenang tetap berada di tempat untuk melakukan sesi foto bersama. Kategori video komersial in the banking industry, the best tutorial video komersial. Selamat kepada PT Bank CIMB Niaga untuk program cari info layanan spesifik lewat fitur WhatsApp Call. Kepada perwakilan CIMB Niaga, kami persilahkan untuk perwakilan CIMB Niaga. Maaf, untuk perwakilan CIMB Niaga kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kategori video komersial in the telco and ESP industries, the best tutorial video komersial. Selamat kepada Indosat Ooredoo Hutchison IM3 untuk program cara aktivasi IM3 Satpam. Kepada perwakilan Indosat kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kategori video komersial in the transportation service industry, the best product knowledge video komersial. Selamat kepada PT Goto Gojek Tokopedia untuk program bersama Samton Gojek meraih kemenangan. Kami silakan perwakilan dari Gojek. Kategori video komersial in the transportation services industry, the best consumer promo video komersial. Selamat kepada PT Goto Gojek Tokopedia untuk program Go Go Let's Go Car. Kami persilakan perwakilannya. Kategori video komersial in the transportation services industry,
The Best Event Recap Video Komersial. Selamat kepada PT Goto Gojek Tokopedia untuk program Maulid Nabi Mitra Driver Gojek. Kategori video komersial in the entrance submission The Best Video Komersial. Selamat kepada PT Sharp Electronic Indonesia untuk program Sharp Indonesia 55 tahun Anniversary Exhibition Video. Kami persilakan untuk perwakilannya. Ya, kami persilakan untuk seluruh pemenang untuk maju ke posisi tengah untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Piagamnya agak ditundukkan ke bawah sedikit. Ya, selamat untuk seluruh pemenang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih juga Pak Jito. Selanjutnya, penyerahan penganugerahan Indonesia Brand Communication Excellence 2025 akan diberikan oleh Bapak Dr. Edi Aruman, pemimpin redaksi mix.co.id kepada para pemenang. Kami persilakan Pak Edi Aruman untuk naik ke atas panggung. Indonesia Brand Communication Excellence 2025 kategori Brand Guardian Team. Selamat kepada PT Bank DBS Indonesia, Grup Strategic Marketing and Communication Team Bank DBS. Kami persilakan untuk perwakilannya. Ya, selamat untuk pemenang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih juga Pak Edi. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya penyerahan plakat apresiasi kepada seluruh Dewan Juri yang telah mendukung program Indonesia Brand Communication Excellence 2025. Plakat apresiasi ini akan diberikan oleh Mbak Lis Hendriani selaku pemimpin redaksi majalah Mix Markom. Kepada Mbak Lis kami persilakan. Kami persilakan untuk seluruh Dewan Juri untuk naik ke atas panggung. Yang pertama, Bapak Jito Kasilo, Integrated Marketing Communication Consultant, penulis lagu dan jingle iklan, berkarir di dunia komunikasi pemasaran lebih dari 20 tahun, sekaligus pengasuh tetap rubrik Ad Review majalah Mix Markom. Kepada Pak Jito kami persilahkan. Ya, mohon tetap berada di tempat Pak Jito. Selanjutnya Bapak Haris Rahmanto, Indonesia Country Head Illuminate Asia. Kami persilakan Pak Haris. Selanjutnya Bapak Kristianto selaku CMO Evo Sites. Kami persilakan Pak Kris.
Selanjutnya Bapak Dr. Ahmad Edi Aruman selaku Senior Editor Swamedia Group, Chief Editor Mix.co.id dan Faculty Member of LSPR Institute of Communication and Business. Baik, kami mohon untuk seluruh Dewan Juri untuk maju ke depan, ke arah tengah untuk berfoto bersama. Ya, terima kasih untuk seluruh Dewan Juri, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih juga Mbak Lis untuk kembali ke tempat. Baiklah sahabat Mix, Markom, dan Swamedia, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada acara hari ini. Terima kasih juga kepada Bisnet, PT Sharp Electronic Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, Indosat Urido Hutchison, PT GoTo, Gojek, Tokopedia Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, Evosite, Illuminate Asia, dan LSPR Institute of Communication and Business. Tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara dan Dewan Juri yang telah mendukung acara kali ini. Untuk para peserta dan tamu undangan, kami persilakan untuk menikmati light dinner yang sudah kami sediakan di area belakang. Para pemenang juga kami persilakan untuk mengabadikan kembali momen penghargaan di atas stage ini. Saya Diulandari dan segenap tim yang bertugas undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa pada awarding Indonesia Brand Communication Excellence mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.